Halo teman-teman semuanya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menghitung dan menyelesaikan operasi pecahan bentuk aljabar. Yang kedua, dapat menyederhanakan bentuk aljabar. Kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama, cara membagi bentuk aljabar dari 18A pangkat 2 dengan 6A. Kita mulai dari langkah pertama, kalian ubah tulisannya dulu nih bentuknya menjadi seperti ini. 18A pangkat 2 per 6A. Langkah keduanya, kalian pisahkan A pangkat 2-nya ini menjadi A dikali A, karena seperti sifat dari bilangan berpangkat. A pangkat 2 artinya A dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, 6A-nya juga kita pisahkan, semuanya dipisahkan dalam bentuk kurung. Kita masuk ke langkah 3. Nah, kalian pisahkan nih, angka dengan angka, huruf dengan huruf. Lalu kalian eliminasi. Di sini kan sama-sama memiliki A. Boleh nih kalian coret A dengan A-nya. Nah, masuk ke langkah 4, tinggal kalian hitung. 18 dibagi 6. Ya, dapat hasilnya 3. Nah, di sini tinggal tersisa huruf A. Kalian tulis huruf A. Nah, tinggal kalian keluarkan dari tanda kurungnya. Jadi dapat 3A. Sehingga hasil baginya yaitu 3A. Contoh yang kedua, cara membagi bentuk aljabar dari 48A pangkat 2 dikali B dikali C dengan 12AB. Langkah pertamanya, sama seperti sebelumnya, tinggal kalian tulis dulu nih, ubah menjadi 48A pangkat 2 dikali BC per 12AB. Masuk ke langkah 2-nya, kalian ubah A pangkat 2-nya menjadi A dikali A, sisanya tetap sama, seperti di langkah 1. Nah, masuk ke langkah 3, kalian pisahkan angka dengan angka, yaitu 48 per 12, lalu yang A dikali A, B dikali C, per A dikali B. Kalian coret nih yang sama, atas bawahnya. Nah, pertama A-nya, kita coret A yang di atas dengan A yang bawah. Kedua, kita coret B yang di atas dengan B yang di bawah. Nah, yang C tidak kita coret karena di bawahnya tidak ada huruf C. Lanjut ke angka 4, kalian hitung 48 dibagi 12. Ya, hasilnya 4. Nah, ini sisa huruf yang tidak dicoret. Ya, ada A dan C. Kalian hilangkan kurungnya, jadi dapat 4AC. Atau ini artinya itu 4 dikali A dikali C. Sehingga hasil baginya yaitu 4AC. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar? Pertama, ubah angka dan huruf ke dalam bentuk paling sederhana. Atau dapat dikatakan menjadi bentuk bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, yang kedua, eliminasi angka atau huruf yang sama. Supaya lebih paham, kita masuk nih ke contohnya. Sederhanakan bentuk aljabar dari 12A pangkat 2 per 6A. Pertama kalian tulis dulu. Ingat-ingat, tadi langkah pertamanya yaitu ubah angka dan huruf ke dalam bentuk paling sederhana. Berarti 12. Oke, 12 kita ubah ke 4 dikali 3 dulu. Terus A pangkat 2 jadi A dikali A. Dan 6 kita ubah menjadi 3 dikali 2. A-nya kita tetap tulis A. Nah, langkah keduanya, di sini 4-nya kan masih lebih besar ya. Ternyata bisa dikecilin nih, jadi 2 dikali 2. 3-nya tetap ditulis lagi. A-nya juga tetap A dikali A, dan penyebutnya juga tetap 3 dikali 2 dikali A. Nah, langkah keduanya, eliminasi angka atau huruf yang sama. Kita lihat angkanya ada yang sama, ya 2-nya kita coret. Sama kan, atas bawah. Terus, ada angka lagi yang sama, ya angka 3-nya kita coret juga, karena sama ada di atas dan ada di bawah. Hurufnya ada yang sama, ya A-nya sama ya, sama-sama ada di atas, ada di bawah. Sisanya udah ya, tinggal yang di pembilangnya, angka 2 dan angka A dan huruf A. Tapi tidak bisa kita eliminasi lagi karena di bawahnya tidak ada angka 2 atau huruf A. Jadi dapat disimpulkan hasilnya yaitu 2 dikali A. Kita hilangkan nih dari tanda kurungnya, jadi dapat deh data bentuk sederhana dari
12A pangkat 2 per 6A adalah 2A. Nah, ini ada soal latihan. Boleh banget kalian coba cara mengerjakannya untuk melatih apakah kalian sudah paham dengan materi yang sebelumnya. Kita masuk ke materi sifat-sifat operasi bentuk aljabar. Yang pertama ada penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Nah, ini seperti ini ya, bentuknya A per B ditambah C per D. Akan sama dengan, nah langkah yang pertama adalah kalian kalikan dulu A dengan D-nya. Seperti ini, A dikali D, lalu B dikali C. Nah, penyebutnya bagaimana? Tinggal kalian kalikan aja penyebutnya. Itu B dikali D. Jadi kalau kalian ketemu soal penjumlahan, maka cara menghitungnya adalah seperti ini. A dikali D ditambah B dikali C per B dikali D. Ya, kalian boleh lihat nih, tanda panahnya dengan tulisannya. Jadi mereka satu warna. Nah, ada kasus khususnya. Kalau penyebutnya itu sama. Nah, di sini misalkan penyebutnya itu sama-sama B. Nah, cara ngitungnya bisa langsung kalian hitung, yaitu tinggal A ditambah C per B. Jadi kalau yang di atas, kalau misalkan penyebutnya itu berbeda, di sini misalkan B, yang satunya D. Jadi harus kalian hitung seperti ini. Nah, kalau penyebutnya sama, bisa langsung kalian hitung pembilangnya. Tinggal A ditambah C. Kita masuk ke contoh soalnya. Kita lihat nih, ada 1 per 2x ditambah 3 per 2x. Kalian lihat, apakah penyebutnya sama? Ya, ternyata penyebutnya sama, yaitu sama-sama 2x. Berarti kita pakai rumus yang kedua. Tinggal kalian jumlahkan, yaitu 1 ditambah 3. Penyebutnya 2x. Kita tulis hanya 2x-nya saja ya. Jangan 2x dikali 2x. Lalu tinggalkan hitung, 1 ditambah 3, jadi dapat 4. Terus ini 2x, kalian tetap 2x, tapi angka 2-nya kalian kurungkan, karena ingin kalian hitung bersama dengan 4. Lalu tinggal kalian hitung, 4 per 2. Jadi dapat 2. X-nya tetap di bawah. Jadi hasil penjumlahan dari 1 per 2x ditambah 3 per 2x adalah 2 per x. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. 1 per 2x ditambah x per 3x. Nah, kalian lihat, apakah penyebutnya sama? Nah, ternyata penyebutnya itu berbeda. Berarti kalian gunakan cara yang pertama. Berarti kita lihat nih, pertama A dikalikan dengan D. Berarti 1 dikali 3x ditambah B dikali C. Berarti 2x dikali x per B dikali D. Berarti 2x dikali 3x. Nah, tinggal kalian hitung satu persatu. 1 dikali 3x, 3x, ditambah 2x dikali x, berarti 2x, x, per 2x dikali 3x, hasilnya 6x, x. Lalu, kalian keluarkan dari kurungnya, 3x tetap 3x, nah untuk 2x, x, kita ubah menjadi 2x pangkat 2, sesuai dengan sifat bilangan berpangkat, per 6x, x, kita ubah menjadi 6x pangkat 2. Sehingga hasil penjumlahan dari 1 per 2x ditambah x per 3x yaitu 3x ditambah 2x pangkat 2 per 6x pangkat 2. Masuk materi yang kedua yaitu pengurangan pecahan bentuk aljabar. Bentuknya seperti ini ya. Nah, prosesnya sama seperti yang penjumlahan, hanya saja bentuk pemisahnya itu tanda kurang. Gitu. Jadi tetap sama A dikalikan D dikurang B dikali C. Nah, pernya tinggal dikalikan penyebutnya, yaitu B dikali D. Ya, jadi sama seperti penjumlahan, hanya saja tanda pemisahnya ini yaitu tanda kurang. Sama seperti yang penjumlahan, ada kasus khususnya. Kalau misalkan penyebutnya itu sama, kalian bisa langsung mengurangkan pembilangnya. Jadi dapat A dikurang C per B. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, 1 per 2x dikurang 3 per 2x. Kita lihat apakah penyebutnya sama? Ya, penyebutnya sama-sama 2x. Maka kita gunakan cara yang kedua. Tinggal kalian hitung. 1
dikurang 3 per penyebutnya yang sama, yaitu 2x. Nah, kalian hitung 1 dikurang 3, kalian dapatkan min 2 per 2x. 2x-nya tetap. Kalian hitung min 2 dibagi 2, min 1. Lalu yang tersisa tinggal x-nya. Kalian masukkan x-nya di bawah. Sehingga hasil pengurangan dari 1 per 2x dikurang 3 per 2x adalah min 1 per x. Contoh yang kedua, 1 per 2 dikurang x per 3x. Nah, tinggal kalian lihat nih. Kan dalam soalnya ini penyebutnya berbeda. Berarti kita gunakan cara yang pertama. A dikali D. Berarti A dikali D. Jadi 1 kali 3x dikurang B dikali C. Berarti 2 dikali X per B dikali D. Maka 2 dikali 3x. Kalian hitung 1 dikalikan 3x. 3x dikurang 2 dikali X. Yaitu 2x per 2 dikali 3x. Yaitu 6x. Nah, di sini sama-sama X. Berarti bisa langsung kalian hitung. 3 dikurang 2. Yaitu 1. X per 6x. Atau X-nya nih, bisa kalian coret seperti rumus yang sebelum-sebelumnya yang kita sudah bahas. Karena di sini atas dan bawahnya sama-sama memiliki X, berarti bisa kalian eliminasi. Jadi tersisa 1 per 6. Sehingga hasil pengurangannya yaitu 1 per 6. Yang ketiga, perkalian pecahan bentuk aljabar. Bentuknya seperti ini. A per B dikali C per D. Hasilnya sama seperti kalian hitung aja seperti biasa, yaitu A dikali C per B dikali D. Jadi, pembilang dikalikan dengan pembilang per penyebut dikalikan dengan penyebut. Atau A dikali C per B dikali D. Ya, ini bentuk perkalian itu bisa disimbolkan seperti ini saja, dipisahkan dengan tanda kurung. Masuk ke contoh soal, yaitu 1 per 2x dikali 3 per 2x. Nah, sesuai sifat ini, tinggal kalian kalikan. A dikali C. Berarti 1 dikalikan 3. Per penyebutnya, kalikan penyebutnya. Berarti 2x dikalikan 2x. Kalian hitung, 1 dikali 3, 3. 2x dikalikan 2x, didapatkan 4x pangkat 2. Sehingga, kalian keluarkan dari tanda kurung, jadi dapat 3 per 4x pangkat 2. Sehingga hasil perkaliannya yaitu 3 per 4x pangkat 2. Pembagian yang keempat, masuk ke pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, seperti ini penulisannya. A per B dibagi C per D. Hasilnya yaitu, kalian lihat yang berwarna merah. Nah, pertama, tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Yang awalnya C per D, kita balik menjadi D per C. Nah, beginilah cara menghitung pembagian pecahan bentuk aljabar. Jadi, kalau kalian menemukan soal pembagian, kalian ubah menjadi bentuk perkalian, agar kalian lebih mudah. Lalu yang belakangnya, si C per D-nya, kalian balik menjadi D per C. Kita masuk ke contohnya. 1 per 2x dibagi 3 per 2x. Kalian lihat, ingat, yang belakang kalian tukar posisinya. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Lalu tanda baginya kalian ubah menjadi tanda kali. Jadi dapat 1 per 2x, tanda bagi dijadi tanda kali. 3 per 2x kalian ubah menjadi 2x per 3. Lalu tinggal kalian kalikan. Jadi 1 dikali 2x per 2x dikali 3. Kalian lihat 2x dengan 2x sama-sama bisa kalian coret. Jadi dapat hasilnya 1 per 3. Sehingga hasil pembagiannya yaitu 1 per 3. Contoh yang kedua, 1 per 2 dibagi x per 3x. Ingat, kalian tukar posisi yang belakang, lalu tanda baginya kalian ubah menjadi kali. Jadi dapatkan seperti ini, 1 per 2 dikali 3x per x. Lalu kalian kalikan 1 dikali 3x per 2 dikali x. Kalian hitung, jadi dapat 1 dikali 3 dikali x per 2 dikali x. Nah, bisa kalian eliminasi nih x-nya karena di atas ada, di bawah
ada. Tinggal kalian hitung, 1 dikali 3, 3. Per yang penyebutnya tersisa hanya angka 2 saja. Jadi didapatkan hasil pembagian dari 1/2 dibagi X per 3X yaitu 3/2. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan pemberian materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Hari ini kalian hebat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi, napas gua. Bisa baru-baru. Coba dengerin terus.